Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 631 ini adalah tamu terhormat. Yu Zhenxi mengangguk, merasa nyaman. Seng Lingyun melihat ember heksagram diletakkan di depan Yu Zhenxi. Berpikir bahwa dia harus menunggu. Seng Lingyun mencoba berbicara. Pendeta Yu Zhenxi, bisakah Anda membantu saya menghitung heksagram untuk melihat kapan kaisar sejati saya akan tiba? Ketika Seng Lingyun mengucapkan kata-kata ini, dia merasa sedikit gugup, dan bayangan Ji Fei ada di benaknya. Haha, Tamaki tiba-tiba tertawa. Kedua wanita itu tertegun. Mengapa guru tertawa? Donor Seng, cinta sejatimu telah muncul. Dan kamu sudah bertemu, tahukah kamu? Ah, Seng Lingyun berseru kegirangan. Seorang kier juga memandang Seng Lingyun, menunjukkan keterkejutan. Saudari Yun, selamat. Seng Lingyun dengan cepat menahan kegembiraannya dan berkata, Pendeta Tao, apakah orang yang kamu bicarakan bernama Ji Fei? Ji Fei, malaikat bertanya dengan heran. Tiba-tiba, dia teringat pada Seng Lingyun yang begitu bersemangat dan terus terang ketika dia tidak mampu meyakinkan Ji Fei di gerbang perusahaan keamanan Bameng hari ini. Seng Lingyun tidak menjawab, tapi menatap Yu Zhenxi. Yu Zhenxi menghela nafas. Asal-usul ditakdirkan untuk berhenti, biarkan semuanya berjalan dengan sendirinya. Tidak ada jawaban, hati Seng Lingyun mencelos. Dan dia memandang Yu Zhenxi. Guru Tao, tidak bisakah dia benar-benar menjadi laki-laki saya? Grogi, bersemangat, ada semacam kerumitan dalam ekspresinya. Yu Zhenxi tidak berbicara, tapi memilih diam. Seng Lingyun mengepalkan tinjunya erat-erat dan matanya menunjukkan tekad. Demi cinta dan kebahagiaannya sendiri, ia mampu menurunkan seluruh harga dirinya. Dia bisa menyelamatkan hidupmu, dan kamu bisa menyelamatkan nyawanya, tapi kamu ditakdirkan untuk memiliki hubungan romantis. Setelah beberapa saat, Tamaki berbicara, seru Seng Lingyun, orang yang pertama kali menetapkan takdir ini untukmu. Inilah takdirnya, mengapa membiarkan sejarah terulang kembali? Mengapa, setelah Yu Zhenxi selesai berbicara, dia hanya bisa menghela nafas. Tubuh Seng Lingyun bergoyang, dan matanya menunjukkan kesedihan. Adik laki-laki Yu Zhenxi, apa yang kamu katakan hanya setengah benar. Faktanya, hubungan buruknya dengan putra sahnya akan berubah menjadi hubungan baik. Tiba-tiba suara guru Tao Lingsu terdengar dari luar. Mencicit, pintu terbuka, King Feng berdiri di sampingnya, dan guru Tao Lingsu masuk dengan senyuman di wajahnya. Ketika Yu Zhenxi melihat guru Tao Lingsu, dia segera berdiri dan berkata, Halo, kakak. Adik laki-laki, ini pertama kalinya kita bertemu. Lingsu tersinggung. Guru Tao Lingsu menjadi lebih rendah hati. Kakak senior, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Kakak junior itu bodoh dan kemampuannya memang terbatas. Pendeta Tao Lingsu memandang Seng Lingyun, cinta antara cinta sejatimu dan wanita yang dicintainya sekuat batu, tidak mungkin membuatnya berubah. Seng Lingyun terkejut, tapi segera mengangguk mengiyakan, lalu bertanya, apa yang bisa dilakukan pendeta Tao itu? Selain istrinya, dia adalah orang tuanya. Jika kamu menyelamatkan orang tuanya dan menempatkan dia dalam dilema antara menyelamatkan orang tuanya atau memilih kekasihnya, dan kekasihnya berinisiatif untuk pergi, kesempatanmu akan datang. Mata Seng Lingyun tiba-tiba bersinar terang. Terima kasih, Guru Tao, atas bimbingan Anda. Tetapi saya menyarankan Anda untuk memiliki anaknya sesegera mungkin jika Anda memiliki kesempatan. Dengan begitu, Anda akan stabil.
Pendeta Tao Ling Su mengingatkan, saya ingat Guru Tao. Mata Seng Lingyun terkejut dan penuh harapan. Angel buru-buru melangkah maju, Tuan Ling Su, bisakah kamu membantu menyelamatkan kakekku? Dia baru saja mendengar nasihat Guru Tao Ling Su kepada Seng Lingyun, yang membuatnya semakin percaya. Guru Tao Ling Su langsung menggelengkan kepalanya, maaf, saya tidak bisa. Angel tertegun, Pendeta Tao kasihanilah aku. Guru Tao Ling Su masih menggelengkan kepalanya, yang Ki keluargamu terlalu kuat bagiku untuk menyelamatkan orang. Jika kamu ingin menyelamatkan orang, kamu harus datang ke sini. Wajah Angel langsung menunjukkan ekspresi malu. Seng Lingyun sedang dalam suasana hati yang gembira, dan segera mengangguk, ayo kembali dan cari solusi sekarang. Angel mengangguk dan mereka berdua pergi. Yu Zhenxi memandang Guru Tao Ling Su, kakak senior, kedua wanita ini pada akhirnya akan jatuh cinta dengan pria itu. Tetapi itu lebih merupakan cinta tak berbalas. Mengapa kamu mengatakan itu? Pendeta Tao Ling Su tertawa keras. Adik laki-laki, disinilah kamu relatif kaku. Pihak lain jelas ingin mendengar hal-hal baik. Wajah Tamaki menunjukkan rasa malu. Guru Tao Ling Su melanjutkan, jika mereka jatuh cinta dengan pria itu untuk waktu yang lama, mungkin mereka akan menjalin hubungan romantis, mungkin mereka akan bersama. Bagaimanapun, keberuntungan orang berubah. Yu Zhenxi tetap diam, Pendeta Tao Ling Su tidak berkata apa-apa lagi. Kedua belah pihak terdiam dan bermeditasi. Anqier dan Seng Lingyun kembali ke rumah dan segera pergi ke bangsa lansia, hanya menyisakan An Wendong. Ayah, Paman Ember, kedua pria itu berteriak bersamaan. Kami baru saja pergi ke kuil Rensin, kata Angel ragu-ragu. Omong kosong, apa yang kamu lakukan di sana? Benar saja, An Wendong sangat marah. Angel tiba-tiba menjadi gugup dan terdiam. Seng Lingyun berkata cepat, Paman An, kami hanya berharap kakek An segera sembuh. Seorang Wendong menarik napas panjang dan tidak berkata apa-apa. Seng Lingyun berkata dengan cepat, kakak laki-laki Yu Zhenxi, Guru Tao Ling Su, kebetulan ada di sini. Dia berkata bahwa dia bisa dirawat dan meminta saya untuk membawa kakek An bersamanya. Omong kosong, keluar dari sini, seorang Wendong, yang akan marah besar ketika mendengar tentang Rensin Guan, langsung marah dan berteriak dengan marah. Dia tidak mempercayai hal ini. Kedua wanita itu begitu ketakutan sehingga mereka tidak berani berbicara. Didi, tiba-tiba, instrumen yang terhubung ke An Lao membunyikan alarm. Ledakan, pintu dibuka, dan Dr. Zhang serta yang lainnya bergegas masuk. Seorang Wendong juga melihat keranjang rumah sakit. Seorang Lao sedang berbaring dengan tenang, wajahnya semakin pucat, dan seluruh tubuhnya tampak berlubang. Lao An bahkan lebih serius. Zhang Xingchao mau tidak mau berkata sambil mengarahkan pengobatannya. Ayah, cobalah, Paman N, penting untuk menyelamatkan orang. Seorang Kier dan Seng Lingyun berbicara dengan cepat. Zhang Xingchao juga menunjukkan kecemasan di matanya. Wajah seorang Wendong begitu gelap hingga hampir meneteskan air. Ini adalah ayahnya, dan tentu saja dia ingin aman. Tapi dia tidak percaya pada hal-hal itu, dan dia bahkan meremehkannya. Namun jika tidak ada tindakan yang diambil, mungkin tidak ada obatnya. Dalam hati saya, ini sangat rumit. Akhirnya, malaikat, kamulah yang bertanggung jawab atas ini. Dia sendiri tidak bisa menerimanya, jadi dia memberikan kekuatan itu kepada Angel. Angel tidak menyangka ayahnya yang keras kepala akan setuju, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Paman Zhang,
Cepat atur mobil untuk mengantar kakek ke kuil Rensin. Zhang Xingchao tidak mengajukan pertanyaan apapun dan segera mengatur dan menerapkannya. Mendengar mobilnya pergi, An Wendong merasa semakin rumit. Namun, dia memikirkan sebuah nama di benaknya. Ji Fei, jika dia mengambil tindakan, ayahnya tidak akan melakukan ini. Kemarahan mulai memuncak. Konsep kebajikan. Pendeta Tao Lingsu tiba-tiba membuka matanya. Adik laki-laki, orang-orang ada di sini. Yu Zhenxi membuka matanya dan melihat keluar pintu, tapi tidak ada seorang pun di sana. Kita sudah sampai di kaki gunung, dan sekarang dupanya tinggi di kedua sisinya dan rendah di tengahnya, dan abu dupanya saling tumpang tindih. Ini kedatangan tamu terhormat. Haha. Bab 632. Jangan mempermalukan Ji Fei. 10 menit kemudian, seorang kier dan Seng Lingyun membawa orang ke kuil Rensin. Yu Zhenxi dan guru Tao Lingsu sudah menunggu di depan pintu. Identitas dan status Yan Ping menghalangi mereka untuk mempercayainya. Bahkan jika dia bisa menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang, mereka harus memperlakukannya dengan hormat. Seorang kier dan Seng Lingyun bahkan lebih bahagia ketika mereka melihat kedua orang itu sudah menunggu mereka, dan mereka terkejut dengan kemampuan mereka. Ini adalah seorang nabi, hatiku penuh dengan harapan. Pendeta Tao, terima kasih atas kerja kerasmu. Angel membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Guru Tao Lingsu telah melangkah maju. Tidak apa-apa. Suatu kehormatan bagi kami bisa menyelamatkan An Lao. Itu tulus, itu mudah sekali. Angel dan yang lainnya bahkan lebih terharu. Memikirkan penolakan Ji Fei, dia merasa sedikit tidak puas. Meskipun dia tahu bahwa dialah yang menyelamatkan kakek 3 tahun lalu, rasa syukurnya jauh lebih lemah. Guru Tao Lingsu berkata kepada pendeta Tao King Feng di sebelahnya, bawakan aku jimat hati murni. Pendeta Tao King Feng segera menyerahkan sepotong jimat King Sin yang digambar dengan kertas kuning dan cinnabar. Guru Tao Lingsu menggumamkan sesuatu, lalu menempelkan jimat hati murni di dahi An Yanping. Dokter seperti Zhang Xingchao yang datang ke tempat kejadian membelalak. Salah satu dokter tertawa terbahak-bahak. Saya sudah lama mencari pendeta Tao untuk melakukan sihir. Bukankah ini bohong? Dokter lain juga menyatakan komentar dan ketidakpercayaannya. Angel segera menoleh ke arah semua orang, dan mereka semua diam. Guru Tao Lingsu tetap bergeming, menggumamkan sesuatu, berjalan mengitari ranjang rumah sakit An Yanping 7 kali. Dan kemudian berteriak, bangun. Suara mendesing, jimat hati murni yang menempel di dahi pendeta Tao Lingsu langsung terbang. Dan kemudian dengan keras, secara otomatis terbakar di udara dan berubah menjadi abu. Semua orang di tempat kejadian melihatnya dengan keterkejutan di mata mereka. Tetapi, apakah ini ajaib? Dokter yang baru saja berbicara lagi. Data pada instrumen mulai meningkat. Zhang Xingchao tiba-tiba berteriak dengan semangat. Semua dokter melihatnya dan terkejut. Dokter yang baru saja berbicara dengan cepat menutup mulutnya, menundukkan kepala dan melihat ke samping, tidak berani berbicara. Mata semua orang tertuju pada wajah pendeta Tao Lingsu, penuh kekaguman dan tidak ada tanda-tanda penghinaan. Pendeta Tao Lingsu tersenyum, trik sulap kecil ini membuat semua orang tertawa. Ejekan, humor, dokter yang baru saja berbicara dan menertawakannya merasakan pipinya memanas, menunjukkan rasa malu dan malu di matanya. Angel dengan cepat berkata, Tuan Lingsu, saya baru saja tersinggung. Saya harap Anda dapat memaafkan saya. Pada saat yang sama,
Dia melihat ke semua orang, dan semua orang dengan cepat meminta maaf. Haha, Guru Tao Ling Su tertawa terbahak-bahak. Sama-sama, suatu kehormatan bagi saya bisa menyembuhkan penyakit An Lao. Guru Tao Ling Su benar-benar seorang master. Angel dengan tulus memuji. Pendeta Tao Ling Su melambai langsung ke King Feng. Beri aku kertas cinnabar dan jimat. King Feng segera menyerahkannya. Suara mendesing. Pendeta Tao Ling Su langsung melemparkan jimat itu ke udara. Jimat itu berdiri tegak di udara seolah-olah ada kekuatan khusus yang diberikan padanya. Pena di tangan pendeta Tao Ling Su sudah mulai menggambar sedikit demi sedikit. Mendesis, terdengar suara tarikan napas. Semua orang tercengang. Jimat bisa menyembuhkan penyakit, mereka percaya. Tapi bisa menerbangkan kertas jimat di udara seperti ini, dan kemudian meletakkan pena untuk menggambar jimat itu sungguh tidak terpikirkan. Kenapa dia berdiri di udara? Itu tidak sesuai dengan prinsip fisika. Itu tidak masuk akal sama sekali. Semakin misterius tindakan pendeta Tao Ling Su, semakin bahagia perasaan An Kier dan Seng Ling Yun. Mereka percaya bahwa mereka tidak datang ke tempat yang salah, dan mereka tidak menemukan orang yang salah. 3 menit kemudian, Guru Tao Ling Su berhenti dan menggambar selembar kertas jimat. King Feng, ambilkan air. King Feng tetap diam dan berjalan dengan air di tangannya. Bang, jimat itu mengeluarkan suara terbakar di udara, lalu berubah menjadi abu dan jatuh ke dalam mangkuk. Berikan pada An Lao dan dia akan bangun. Guru Tao Ling Su memandang Angel dan berkata. Angel sangat gembira hingga dia tidak bisa menjelaskannya, dan segera mengangguk. Terima kasih, Pendeta Tao. Terima kasih, Pendeta Tao. Zhang Xinchao membantu An Lao mengambilnya. Semua orang menatap An Lao dengan kegembiraan dan harapan di mata mereka. Lagi pula, apa yang dilakukan Guru Tao Ling Su barusan terlalu mengejutkan. Namun, An Lao berbohong dengan tenang dan tidak bangun. Dokter yang baru saja ditampar wajahnya oleh Guru Ling Su memandang Guru Ling Su dan berkata, "Kamu belum bangun." Implikasinya adalah Anda juga tidak bisa melakukannya. Wajah Guru Tao Ling Su tidak menunjukkan perubahan sama sekali. Dia berjalan ke arah An Lao, mengangkat tangannya dan menepuk dahi An Lao dengan lembut. An Lao, bangun. Ini seperti memanggil dengan lembut kepada orang yang sedang tidur. Semua orang melihatnya dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Ah! Tuan An menangis panjang, lalu perlahan membuka matanya. Ini semua orang kaget dan tidak percaya. Mereka saling memandang dengan ekspresi seperti, apa yang terjadi? Kakek, Angel sudah sangat gembira, berteriak dan bergegas ke arahnya. Ketika Tuan An melihat Angel, wajahnya penuh kegembiraan. Kapan cucuku yang berharga akan kembali? Kakek, kamu sakit parah dan tidak sadarkan diri, dan mereka yang bergegas kembali akan sangat cemas sampai mati. Kata Angel sambil menangis, Kakek An, senang sekali kamu bangun. Seng Ling Yun juga menghapus air matanya dan berkata, Mengapa? Aku lelah sekali karena tidur ini, sepertinya aku terus-menerus berkeliaran di ruangan tertutup dan tidak bisa keluar. Lao An, tidak apa-apa sekarang, kata Pendeta Tao Ling Su dari samping. Guru Tao adalah, ada keterkejutan di wajah Tuan An, tetapi ada sedikit kewaspadaan di matanya, seolah-olah dia memiliki pertahanan alami terhadapnya. Halo, Tuan An, nama saya Ling Su, dan saya adalah Pendeta Tao di Kuil Sanxing. Jika Anda sakit, saya akan memberi Anda sedikit bantuan. Ling Su tidak bersikap rendah hati atau sombong, tenang dan kalem. Angel segera mengangguk. Kakek,
itu semua berkat Pendeta Tao tadi. Kalau tidak, kamu akan pingsan. Pendeta Tao lah yang menyelamatkanmu. Penatua An menarik napas panjang dan memandang Guru Tao Lingsu. Terima kasih, Guru Tao. Setelah mengatakan itu, dia melompat ke tanah dan melihat ke arah Yu Ping dan Zhang Xingchao. Ayo pergi. Performanya biasa-biasa saja. Hal ini membuat Guru Tao Lingsu sedikit penasaran. Namun, ketika saya memikirkan identitas An Lao, saya langsung merasa lega. Zhang Xingchao dan Yu Ping segera menemani An Lao menuruni gunung. Angel berlari mendekat dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Guru Tao Lingsu, menyuruhnya untuk tidak pergi untuk saat ini dan bahwa dia akan datang untuk berterima kasih padanya besok pagi. Guru Tao Lingsu berpura-pura enggan dan setuju, yang sepenuhnya meyakinkan Angel. Seorang Lao dan rombongannya segera kembali ke rumah. Seorang Wendong sedang berjalan mondar-mandir di halaman, menunggu kabar. Tiba-tiba dia melihat mobil itu kembali dan buru-buru melangkah ke depan. Bagaimana kabarnya? Yu Ping memimpin dengan memberikan isyarat oke dari kopilot, dan An Wendong meredakan kegugupannya. Pintu mobil terbuka, dan Tuan An melangkah turun, tampak energi dan bahagia. Ayah, senang sekali kamu baik-baik saja, seorang Wendong berkata dengan penuh semangat. Tuan An mengangguk, apa yang terjadi saat saya koma? Nada suaranya rendah, menunjukkan ketidaksenangan. Terlihat An Wendong gugup. Saya mencoba segala cara untuk merawatnya, tetapi Ji Fei tidak bisa datang setelah 3 undangan. Nada suara Wendong menunjukkan ketidaksenangan. Mendengus, Tuan An mendengus dingin. Saya tidak pernah menyangka Zhao Mengchen akan melahirkan seorang putra yang berkemauan keras. Ia mempunyai tulang punggung, tetapi mudah patah jika terlalu keras. Kata-kata seorang Wendong memiliki makna yang dalam. Tuan An mengangkat tangannya. Jangan mempermalukan Ji Fei. Bersambung.